Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh baik dan menyertai kehidupan kita dalam setiap aktivitas kita yang berbeda-beda. Saya percaya bahwa tidak ada di antara kita yang tidak merasakan kasih Tuhan, ya, karena firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu selangkah saja jaraknya antara maut. Berarti kalau pada pagi ini kita masih bisa menghirup udara segar, itulah pertolongan Tuhan, itulah berkat Tuhan. Berkat Tuhan, saudara, jangan diukur hanya dari segi finansial atau berupa barang, tetapi saya selalu mengatakan bahwa berkat Tuhan yang paling besar dalam kehidupan kita adalah berkat kesehatan. Kalau hari ini kita masih bisa sehat, itu semua karena berkat Tuhan. Untuk itu mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-11. Kita baca ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29 saja. Matius pasal 11 ayat 28 dan ayat 29. Saya percaya ayat ini bukan lagi ayat yang asing bagi kita, tapi ayat yang sudah lazim. Dengan segala hormat saya mengajak kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya bacakan dalam terjemahan lama, nanti dibacakan lagi dalam terjemahan baru. Firman Tuhan berbunyi demikian. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan yang menanggung berat, aku ini akan memberi sentosa kepadamu. Tanggunglah kuk aku dan belajarlah kepadaku, karena aku lembut dan rendah hati, maka kamu akan mendapat sentosa bagi jiwamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Dalam terjemahan baru Matius 11 ayat 28 dan ayat 29, firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya, puji Tuhan. Saudara, ayat yang kita baca adalah merupakan tawaran daripada Tuhan. Di dalam Alkitab, saudara, kita memperhatikan bahwa Tuhan seringkali menawarkan sesuatu kepada kita, ya, baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru ada beberapa tawaran daripada Tuhan, termasuk ayat yang kita baca tadi adalah merupakan tawaran kepada siapapun, di mana di situ kita diminta atau Tuhan tawarkan supaya kita datang kepadanya, ya. Nah, kemudian saudara, kita memperhatikan bahwa kitab Matius ini adalah salah satu kitab yang menceritakan daripada pelayanan daripada Tuhan Yesus, yang kita tahu bahwa pelayanan Tuhan Yesus kurang lebih yaitu 3,5 tahun. Pelayanan daripada Tuhan Yesus, saudara, bukan hanya yaitu menyampaikan berita keselamatan, tetapi kalau kita melihat daripada 4 Injil, maka hampir semua yaitu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana banyak menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan yaitu orang sakit, ya. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan. Jadi saudara, kita melihat di situ bahwa di mana Tuhan berusaha
untuk bagaimana caranya supaya dalam kehidupan manusia ini terjadi yang namanya baik kesembuhan secara fisik maupun kesembuhan secara rohani. Nah, kesembuhan secara fisik yaitu kita lihat bahwa dia banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang bisu, semuanya itu disembuhkan daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini adalah berbicara kesembuhan secara fisik, ya, atau secara jasmani. Tetapi saudara tidak lepas juga bahwa Yesus berusaha untuk supaya bagaimana terjadi kesembuhan secara rohani. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah di mana-mana. Ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu di mana merombak daripada peraturan hukum Taurat. Karena peraturan hukum Taurat itu, saudara, tidak boleh yaitu menyampaikan firman Tuhan selain di dalam Ka'bah Tuhan, ya, atau selain di dalam bait Allah. Tetapi pada waktu Yesus datang, maka dia menyampaikan firman Tuhan dengan tidak ditentukan satu tempat lagi, ya. Tapi menyampaikan firman Tuhan, apakah itu di pasar, apakah itu di gunung, di bukit, apakah itu di pantai, dan di mana saja, di perjalanan pun menyampaikan firman Tuhan. Ya. Nah, ini saudara tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan hukum Taurat, bahwa hanya berpusat di bait suci di mana firman itu disampaikan, hukum Taurat itu dibacakan. Ya. Kenapa demikian, saudara? Karena Tuhan Yesus ingin supaya terjadi kesembuhan baik secara fisik maupun secara rohani. Ya. Karena apalah gunanya, saudara, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, tetapi saudara, rohaninya tidak disembuhkan. Karena yang akan diselamatkan itu, saudara, adalah jiwa kita, ya. Bagaimana supaya rohani kita ini sehat? Yaitu jiwa kita harus dibentuk dengan firman Tuhan, karakter kita harus dibentuk dengan firman Tuhan, dan itu tidak mudah. Ya. Menyembuhkan, saudara, fisik itu jauh lebih enteng kebanding untuk menyembuhkan yaitu rohani. Memang saudara, yang kelihatan itu adalah fisik kita. Dan seakan-akan biasanya kesembuhan rohani itu biasa tidak terlihat. Nah, kesembuhan rohani ini itu saudara butuh waktu yang lama. Bagaimana kita bisa dibentuk firman Tuhan yang tadinya kita orang pemarah menjadi orang yang sudah tidak pemarah, tadinya orang peminum sudah tidak menjadi peminum, tadinya orang pemabuk sudah tidak menjadi pemabuk, tadinya orang yang suka merugikan orang lain, ya. Tadinya orang yang tidak suka beribadah menjadi suka beribadah. Tadinya orang yang malas mendengar firman Tuhan menjadi yaitu suka mendengar firman Tuhan. Ini namanya penyembuhan secara rohani, dan itu tidak gampang. Untuk mengubah karakter seseorang itu tidaklah mudah, dan itu disebut penyembuhan secara rohani. Ya. Nah, di dalam ayat ini, saudara, di mana kita memperhatikan bahwa di mana Tuhan menawarkan supaya kita datang kepadanya. Dalam ayat yang kita baca tadi jelas, di mana dikatakan, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berlelah dan yang menanggung berat, aku ini akan memberi sentosa kepadamu. Tanggunglah kuk aku. Ya, dalam terjemahan baru tadi, pikullah kuk aku. Saudara, kenapa Tuhan tawarkan sesuatu kepada kita? Ya, karena Tuhan tahu, saudara, bahwa persoalan manusia itu tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Saya tulis di sini paling tidak ada 3 poin, ada 4 poin. Kenapa Tuhan tawarkan supaya kita datang kepadanya? Poin pertama, kenapa Tuhan tawarkan supaya kita datang kepadanya? Poin pertama,
Karena Tuhan tahu persis bahwa setiap persoalan manusia yang bisa menyelesaikan persoalan kita atau yang bisa menjawab setiap persoalan kita itu hanyalah Tuhan. Saudara, persoalan masalah apapun bentuknya yang kita hadapi itu tidak bisa dijawab dengan uang, tidak bisa dijawab dengan pangkat, tidak bisa dijawab dengan kedudukan, tidak bisa dijawab dengan kemampuan kita, dengan hikmat yang ada pada kita. Tidak bisa. Yang bisa menjawab itu adalah Tuhan. Apa buktinya saudara bahwa tidak ada manusia bisa menjawab yaitu masalah kita, atau apapun tidak bisa menjawab persoalan kita? Mau itu uang, mau kedudukan, apapun itu tidak bisa menjawab. Ya, karena yang bisa menjawab persoalan kita itu hanya Tuhan. Apa buktinya saudara bahwa uang, kedudukan tidak bisa menjawab persoalan? Kita lihat saudara di negeri ini tidak usah jauh-jauh. Saudara, kita lihat di negeri kita ini saudara, ya pejabat, ya kemudian artis, saudara semuanya terjerat dengan kasus-kasus misalnya obat-obat terlarang. Hampir ya semuanya bisa terlibat saudara. Ya. Saudara, kenapa kalau kita berpikir secara logika, kenapa orang-orang yang berduit bisa terlibat di dalam itu? Kenapa orang-orang pejabat bisa terlibat di dalam itu? Ya, kenapa kira-kira? Karena sekali lagi bahwa tidak ada persoalan yang bisa dijawab oleh manusia itu sendiri. Makanya Tuhan tawarkan, marilah kepadaku. Karena dia tahu persis bahwa ketika kita diperhadapkan dengan persoalan itu, maka hanya dia yang bisa menjawab. Kalau kita saudara ikutin berita orang-orang yang terjerat dengan misalnya kasus narkoba, itu tujuan mereka hanya satu, yaitu hendak mencari ketenangan, ya, hendak mencari damai sejahtera. Apalagi kalau mereka sedang menghadapi pergumulan, persoalan, masalah, maka mereka itu larinya ke situ, larinya ke obat-obat terlarang, karena mereka pikir bahwa kalau kita sudah mengkonsumsi itu, katanya itu ada damai sejahtera. Tapi saudara, damai sejahtera itu menjerumuskan, atau damai sejahtera itu hanya sementara, atau damai sejahtera itu bisa yaitu fatal. Ya, karena orang yang terjerat dengan orang yang mengkonsumsi daripada obat-obat terlarang itu saudara, itu biasanya kalau kita ngomong tidak nyambung, ya. Dan memang orangnya lain-lain. Nah, saudara hanya mencari damai sejahtera sehingga mereka bisa lari ke sana. Nah, tetapi saudara, kita ditawarkan firman Tuhan, marilah kepadaku. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, dengan cara apa kita datang kepada Tuhan? Ya, yaitu dengan cara kita datang berdoa. Ya, saudara, ada beberapa hal kita datang untuk membawa masalah kita kepada Tuhan. Baik dengan cara kita beribadah seperti ini, baik dengan cara kita berdoa, baik dengan cara kita berpuasa, baik dengan cara kita datang dalam doa semalaman. Ini adalah cara-cara kita untuk datang membawa pergumulan kita kepada Tuhan, membawa persoalan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa di dalam itulah Tuhan akan menjadi jawaban yang pasti dalam setiap persoalan itu. Saudara, mari kita datang dengan yaitu siruan hati. Karena yang Tuhan lihat saudara ketika kita datang kepada Tuhan itu, ya sebagaimana yang saya biasa katakan bahwa bukan teriakan yang Tuhan dengar, bukan suara besar yang Tuhan dengar, tapi yang Tuhan lihat saudara adalah bagaimana kita datang dengan hati yang hancur. Ya, bagaimana kita datang dengan hati yang bersungguh-sungguh. Jangan datang dengan seada-adanya. Saya salah satu pengkhotbah di doa tim Victory Ministry. Tim pendoa ini saudara, itu tergabung beberapa pendeta dari Manado, dari Surabaya, dengan di Kalimantan ini dari Jakarta.
Saya salah satu pengkhotbah di situ. Saya selalu katakan kepada orang-orang yang kami doakan, karena orang kami doakan ini orang-orang ya gila, orang-orang sudah ditolak dokter, ya sama dengan saya yang kami sementara doakan juga. Saya selalu mengatakan kepada mereka, saya bilang, kalau berseru kepada Tuhan, jangan doanya seperti doa makan, ya. Saudara, kalau ada masalah, doanya beda dengan doa makan. Kalau ada masalah, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka doanya itu adalah doa yang sungguh-sungguh. Kalau doa makan, ya doa makan itu begini. Terima kasih Tuhan, di hadapan kami tersedia berkat-Mu, sebelum kami makan Tuhan memberkati, berkati tangan-tangannya sudah mengerjakan, asal-usulnya berkati dalam nama Yesus, haleluya, amin. Itu doa berkat. Tapi kalau doa pribadi, kalau doa-doa datang membawa masalah, maka mari kita dengan bersungguh-sungguh. Dan biasanya kalau kita bersungguh-sungguh berdoa itu, biasanya sampai yaitu disertai dengan tetesan air mata. Itulah doa yang sungguh-sungguh. Ya. Dalam Alkitab ada contoh-contoh yang kita lihat. Misalnya bangsa Israel pada waktu ditekan di Mesir. Pada waktu mereka diperhamba, dia menangis kepada Tuhan. Ya. Namun sayang saudara, kalau kita perhatikan Alkitab sekarang, perhatikan baik-baik, di mana saudara kata menangis dalam Alkitab sudah mulai dikurangi. Perhatikan baik-baik. Saudara bisa baca perbandingannya di terjemahan lama dengan terjemahan baru. Ya, kebanyakan saya perhatikan di dalam terjemahan baru itu, kata menangis itu sudah tidak ditulis di situ, menangis. Nah, sementara kalau dalam terjemahan lama itu memang masih ditulis itu, kalau menangis ya menangis, ya. Nah, saudara, kita memperhatikan di sini bahwa orang yang berdoa, berseru bersungguh-sungguh itu adalah biasanya disertai dengan menangis. Ya, contoh Alkitab. Ya misalnya yaitu orang Israel, ya pada waktu ditekan menangis kepada Tuhan, itu Tuhan dengar. Kemudian Hana, dia menangis kepada Tuhan, ya. Dalam yaitu 1 Samuel, ya jemaat sudah hafal itu. Kemudian saudara kita maju lagi, kita bisa melihat Hizkia bagaimana menangis kepada Tuhan. Kemudian Nehemia bagaimana menangis kepada Tuhan. Kemudian kita melihat Petrus bagaimana dia menangis kepada Tuhan. Apalagi Paulus, dia katakan bahwa aku sudah menyampaikan firman kepadamu dengan tangisku, disertai dengan air mata. Ya, itulah doa yang bersungguh-sungguh, dan itu yang dikatakan dalam Yeremia, berserulah olehmu kepadaku. Itu juga adalah tawaran, saudara. Coba dibaca Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Itu adalah tawaran. Dia katakan berserulah olehmu kepadaku, maka aku akan menyahut engkau. Yeremia 33 ayat yang ketiga, berserulah olehmu kepadaku, maka aku kelak menyahut kepadamu, dan aku akan memberitahu kepadamu perkara yang besar-besar dan perkara yang terlindung yang tiada kau ketahui. Iya, jadi saudara, itu tawaran firman Tuhan, berserulah olehmu kepadaku. Kalau masalahmu mau selesai, berseru kepada Tuhan. Kalau masalahmu tidak mau selesai, ya diam-diam saja. Ya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan siap mendengarkan, dan Dia bukan hanya siap mendengar seruan kita, atau Tuhan bukan hanya siap mendengarkan suara hati kita, teriakan kita, teriakan hati, tapi Dia akan turun tangan. Dia katakan bahwa Dia akan memberitahukan kita perkara-perkara yang besar. Dia akan memberitahukan kita perkara-perkara, rahasia-rahasia yang terselindung. Mungkin saudara, ketika kita menghadapi masalah, kita belum tahu rahasianya, bagaimana caranya keluar. Tapi ketika saudara datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan saudara pengertian untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Untuk itu saudara, kenapa Tuhan tawarkan kita datang kepadanya? Sekali lagi, poin pertama, karena hanya Tuhan yang bisa menjawab masalah kita melalui seruan hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan meminta kita datang kepadanya? Karena Tuhan adalah pintu.
Coba dibaca dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Aku inilah pintu. Jikalau barang seorang masuk daripadaku, ia terpelihara kelak, dan ia pun masuk keluar serta mendapat makanan. Iya, saudara, Tuhan Yesus adalah pintu. Maksudnya saudara bahwa siapapun yang datang kepada Tuhan di dalam doa, maka dia akan mendapatkan makanan. Dia akan terpelihara. Bahkan saudara, pintu di sini kita memperhatikan saudara bahwa bukan hanya berfungsi untuk orang masuk, tapi pintu di sini saudara berfungsi untuk keluar. Maksudnya kalau saudara datang kepada Tuhan, maka ada pintu keluar dari masalah, tapi juga ada pintu berkat untuk masuk. Itu maksudnya. Tuhan sudah tawarkan. Ya. Mari kita datang kepadanya saudara. Saudara, sekali lagi, pintu di sini adalah berbicara tentang Tuhan sendiri. Dia adalah pintu berkat, pintu untuk keluar, pintu untuk masuk. Maksudnya saudara bahwa apapun masalah saudara, ya, kalau kita betul-betul di dalam Tuhan, maka setiap masalah itu ada pintu keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak ada pintu keluarnya. Yang penting kita datang kepada Tuhan karena Yesus adalah pintu. Dan saudara, memang untuk mencari pintu untuk keluar dari pintu ini juga itu membutuhkan terang. Ya. Orang yang tidak memiliki terang, dia juga tidak bisa keluar dari pintu. Ya. Nah, Yesus ini adalah terang. Coba dibaca dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka bertuturlah Yesus pula kepada mereka itu sambil berkata, Aku inilah terang dunia. Siapa yang mengikut aku tiada akan berjalan di dalam gelap, melainkan akan beroleh terang hidup itu. Iya, jadi Yesus adalah terang dunia ini. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi terang? Karena menurut kesaksiannya saya, dalam Yesaya pasal 60 ayat pertama ayat 2, bahwa dunia ini ditutupi dengan kegelapan. Semua bangsa ditutupi dengan kegelapan. Artinya saudara bahwa tanpa Yesus maka manusia sedang ditutupi dengan kegelapan. Pikirannya ditutupi kegelapan, hatinya ditutupi kegelapan. Dunia ini sedang dalam kegelapan. Oleh karena dosa, kejahatan, berbagai macam, yaitu kriminal yang terjadi, yang membuat dunia ini sedang dalam kegelapan. Ya, maka kita membutuhkan terang, saudara. Terang satu-satunya bisa menerangi hati kita, menerangi jalan kita, supaya kita tahu keluar dari pintu itu adalah Yesus. Kalau lampu ini misalnya dimatikan, ya, kemudian di luar sana gelap, misalnya kita ibadah malam, lampu ini dimatikan, saya percaya, ya, walaupun saudara sudah hafal ini pintu gereja, pasti saudara akan nabrak kursi, ya, kalau keluar dari sini. Atau paling tidak saudara bertabrakan satu dengan yang lain. Kenapa demikian? Karena tidak ada terang. Ya, apatah lagi kalau orang baru masuk di gereja ini, kita matikan ini lampu, dia pasti meraba-raba, tidak tahu mana pintu keluar. Ya. Atau misalnya di mall, saudara, makanya di mall saudara ditulis pintu keluar, ya, atau keluar, supaya tahu, oh ini pintu keluar ini. Ya, di parkiran juga begitu, ada tanda panah keluar. Ya. Tetapi saudara, kalau misalnya di mall misalnya mati lampu gelap gulita, saudara pasti saudara akan pingsan. Kenapa? Karena kita akan meraba-raba. Di mana pintu ini? Di mana pintu? Ya. Pasti kita tidak akan tahu mana pintu keluar. Kenapa demikian? Karena terangnya mati, lampunya mati. Untuk itu saudara, terang yang ada dalam kehidupan saudara itu jaga baik-baik. Jangan sampai terang dalam kehidupan saudara itu mati. Kalau sampai terang dalam kehidupan saudara mati, maka saudara akan mengalami tabrakan dalam kehidupan saudara. Ya. Kenapa dalam rumah tangga terjadi tabrakan antara suami dan istri, antara anak dan orang tua?
Kenapa dalam rumah tangga terjadi tabrakan kepada tetangga dan lain sebagainya? Karena dalam dirinya tidak ada terang. Makanya saudara, terang itu harus dijaga baik-baik. Coba dalam Lukas baca. Lukas 11 ayat yang ke-35. Sebab itu jaga baik-baik, supaya terang yang di dalammu itu jangan menjadi gelap. Iya, jaga baik-baik supaya terangnya ada dalam dirimu itu jangan padam, jangan mati. Sekali lagi, apa itu terang? Terang itu adalah berbicara tentang Tuhan, Tuhan Yesus. Terang itu adalah berbicara tentang firman Tuhan. Jaga baik-baik itu firman dalam hatimu, jangan sampai firman itu padam, hilang. Saudara sudah lupa firman, jadi tidak ada yang mengingatkan. Kalau ada firman, maka itu yang akan mengingatkan kita. Dimanapun kita berada, di situ ada terang. Dimanapun kita pergi, di situ ada terang. Karena firman itu adalah terang dalam hati kita. Kalau hati saudara, pikiran saudara diterangi oleh Tuhan, diterangi oleh firman, maka saya tahu, saya percaya, saudara tahu apa yang harus saudara buat. Saudara tahu di mana kaki saudara berpijak. Saudara tahu di mana kaki saudara melangkah. Saudara tahu apa yang saudara harus kerjakan. Karena ada terang menerangi. Kalau tidak ada terang, kacau. Makanya saudara, akhir-akhir ini seakan-akan bunuh diri itu jadi tren. Jadi kesukaan orang. Sebenarnya jawabannya adalah karena orang itu tidak ada terang dalam dirinya. Orang itu tidak ada terang dalam pikirannya. Makanya mereka itu mengakhiri kehidupannya. Mereka anggap bahwa jalan satu-satunya yang terbaik adalah bunuh diri. Kenapa demikian? Karena tidak ada terang dalam dirinya. Itu sudah pasti. Kalau ada terang dalam dirinya, begitu ada bisikan iblis, akhiri dirimu, Darius berkuasa. Ya. Atau kalau ada bisikan-bisikan yang aneh seperti itu muncul dalam pikiran, hati, datanglah firman Tuhan bahwa bunuh diri itu adalah perbuatan yang sangat kebencian bagi Tuhan. Karena itu mendahului kehendak Tuhan. Ya. Tetapi karena tidak ada terang, tidak ada firman, makanya mereka suka melakukan. Ya. Dan untuk itu saudara, betapa pentingnya terang ini kita harus jaga dalam kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan. Dia tawarkan, datanglah kepada Tuhan. Dia katakan di situ bahwa setiap masalah kita. Tidak dicantumkan di situ bahwa hanya masalah ini yang Tuhan selesaikan, tidak. Tapi di situ semua masalah, apapun masalah saudara, datang kepada Tuhan. Ya. Makanya Tuhan tawarkan supaya kita datang kepadanya, karena dia tahu bahwa kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Kemudian yang ketiga, kenapa Tuhan tawarkan untuk datang kepada Tuhan? Karena tempat yang paling tepat untuk mencurahkan isi hati kita itu saudara sebenarnya hanya kepada Tuhan. Ya. Coba baca dalam Mazmur pasal 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat ke-9. Haraplah akan Dia, hai segala umat, pada sedia kala curahkanlah isi hatimu di hadapan hadirat-Nya, bahwa Allah itulah perlindungan bagi kami. Iya. Terkadang saudara, ketika kita menghadapi masalah berat, masalah yang rumit, saudara, kita butuh teman. Kita butuh teman untuk tempati mencurahkan isi hati kita. Dan tempat yang paling tepat untuk mencurahkan isi hati kita itu saudara adalah kepada Tuhan. Ya. Karena Dia adalah teman kita. Jadikanlah Yesus itu sebagai sahabatmu, jadikan sebagai temanmu. Jangan sampai saudara melebihkan orang lain daripada Tuhan, jangan. Ya. Saya secinta-cintanya saya sama istri saya lebih mencintai Tuhan. Ya. Dan saya bangga kalau istri saya seperti itu. Secinta-cintanya istri saya sama saya lebih senang, saya lebih bangga kalau dia lebih mencintai Tuhan. Ya. Dalam kehidupan kita ini saudara, Tuhan adalah satu-satunya. Karena Dia adalah sahabat kita.
Kalau kita jadikan Tuhan sebagai sahabat kita, saya percaya semua masalah kita itu akan aman, terkendali. Ya, ingat saudara, ketika kita curhat kepada teman-teman kita, yang kita anggap itu adalah teman akrab kita, itu hanya dia bisa mengatakan kamu kasihan, tapi hanya sampai di situ. Lebihnya tidak bisa dia berbuat apa-apa. Ya, pertolongan daripada manusia itu atau sahabat kita, ya, suami sekalipun, istri, orang tua, siapapun atasan kita itu terbatas. Tetapi kalau saudara curhat dengan Tuhan, kalau saudara mencurahkan isi hati saudara kepada Tuhan, maka Dia sanggup menolong, ya, karena Dia adalah sahabat kita. Coba dibaca dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 dan ayat 15. Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu inilah sahabatku jikalau kamu berbuat barang yang aku pesankan kepada kamu. Ayat 15. Tiadalah lagi kamu memanggil aku hamba, karena seorang hamba tiada mengetahui yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku sudah memanggil kamu sahabat, oleh sebab segala perkara aku dengar daripada Bapakku, itulah aku beri tahu kepadamu. Iya. Jadi seorang hamba tidak akan mungkin tahu rahasia tuannya. Tetapi seorang sahabat akan mengetahui rahasia daripada orang tersebut. Saudara, betapa indahnya kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita. Mari saudara, jadikan Tuhan sebagai sahabatmu. Ketika ada masalah, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Luangkan waktu datang kepada Tuhan. Yang saudara katakan sibuk. Kalau saudara katakan sibuk, Tuhan juga katakan saya juga sibuk, tidak mau tolong kau. Kita mau apa? Ya. Karena seringkali dalam kehidupan kita ini saudara, waktunya untuk Tuhan itu tidak ada. Tapi waktu kita saudara biar 24 jam ada. Ya. Saudara, rasa-rasanya itu tidak adil. Ya. Dalam kehidupan kita ini saudara, waktu yang Tuhan berikan kita itu 24 jam itu jangan disikat semua. Kasihlah waktu dalam 24 jam itu, kasihlah Tuhan. Apakah 1 jam saudara kasih Tuhan baca Alkitab, sudah itu berdoa, itulah waktu kita kasih sama Tuhan. Jangan 24 jam semuanya disikat untuk kita. Ya, 8 jam bekerja, kemudian 8 jam olahraga, atau 8 jam game, 8 jam tidur. Wah, semuanya untuk kita, mana untuk Tuhan. Ya. Saudara, makanya Tuhan sering kecewa dalam kehidupan kita ini. Karena 24 jam itu betul-betul kita sikat semua. Tidak ada waktunya Tuhan. Kasihlah sedikit ke Tuhan. Ya. Saudara, Tuhan tidak minta banyak-banyak kok. Paling saudara kalau mau tidur berdoa kepada Tuhan dulu. Bangun berdoa lagi, ya, berdoa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi jangan 24 jam itu semuanya disikat. Tidak ada waktunya Tuhan, kasihan. Waduh, Tuhan itu kecewa. Ya. Atau nanti kalau ada masalah baru kita mau datang pada Tuhan. Saya sering memberikan ilustrasi bahwa saya percaya saudara tidak senang kalau misalnya ada temanmu, pada waktu dia dalam keadaan senang, dia tidak ingat kau. Tapi pada waktu dia dalam keadaan susah, baru dia ingat kau. Jangan kita samakan ini dengan Tuhan, saudara. Nanti ada masalah kita datang kepada Tuhan. Selesai masalah, kita tidak mau datang lagi kepada Tuhan. Ya. Tapi Tuhan mau saudara supaya dalam keadaan apapun, mari kita jadikan Tuhan itu sebagai sahabat kita yang sejati. Jadikan Tuhan itu tempat untuk mencurahkan isi hatimu. Tempat yang paling tepat adalah datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hati. Kenapa saudara? Karena ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, saudara, Tuhan itu sanggup menolong. Bahkan ingat saudara, ya, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia tidak menolak siapapun itu. Tuhan ini kalau kita mau minta tolong, Dia tidak seperti manusia. Biasanya kalau manusia kita minta tolong, Dia lihat dulu, ya, atau Dia pandang rupa. Tapi kalau Tuhan tidak. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 37. Yohanes pasal 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat yang ke-37.
Segala sesuatu yang Bapa karuniakan kepadaku, itulah juga akan datang kepadaku, dan orang yang datang kepadaku, sekali-kali tiada aku akan menolak dia. Iya, sekali-kali orang yang datang kepada Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak akan menolak dia. Siapapun yang datang kepada Tuhan, ya. Kalau kita masih milih-milih, tapi kalau Tuhan tidak memilih-milih, kalau orang datang kepadanya, ya, bahkan dikatakan bahwa dia tidak memandang rupa. Kalau kita datang kepada Tuhan tidak lihat dia, ya, memandang rupa. Kalau manusia itu saudara suka memandang rupa, atau istilah kasarnya suka melihat dompetnya. Kalau dompetnya tebal, ya dijadikan teman. Kalau tidak ada dompetnya tipis, ya siapa kau siapa saya. Tapi saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, dia tidak memandang rupa. Coba Roma pasal 2 ayat 11. Roma 2 ayat 11. Roma 2 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan, sebab Allah tidak memandang bulu. Iya, jadi Tuhan tidak memandang bulu. Dalam terjemahan lama dikatakan Tuhan tidak memandang rupa. Tuhan tidak memandang rupa, saudara. Siapapun yang datang kepadanya pasti ditolong. Ingat, Tuhan sangat tertarik dengan doa hati yang hancur. Itu yang Tuhan lihat. Saudara, Tuhan tidak melihat yaitu rupa kita, tapi Tuhan melihat hati. Ya, Dia sangat tertarik dengan hati yang hancur. Apabila kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, itu yang menarik hati Tuhan. Sehingga dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-15, bahwa sekalipun dia ada di tempat yang maha tinggi, tapi ketika saudara berdoa dengan hati yang hancur, maka dia akan hadir. Coba dibaca. Yesaya 57 ayat 15. Ayat yang ke-15, firman Tuhan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Iya, jadi Tuhan hadir ketika saudara datang dengan bersungguh-sungguh. Ketika saudara datang dengan hati yang hancur, Tuhan hadir. Makanya saya berusaha membawa kita di dalam penyembahan yang bersungguh-sungguh, saudara. Saya sengaja kalau penyembahan itu pancing penyerahan saudara bersungguh-sungguh. Buat apa? Supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan hadir itu, saudara, itu seringkali kita rasakan dalam hati kita. Ya. Terlebih lagi kalau saudara menyerah sungguh-sungguh, maka muncul suara nubuatan. Sehingga saudara, sebagaimana kesaksian tadi, bahwa ketika dia jauh dari Tuhan, tapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka sepertinya ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Ya, kata dalam Yesaya tadi bahwa dia akan menghidupkan hati yang hancur, hati yang mungkin sudah tidak ada pengharapan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan secara yaitu jiwa kita itu kembali bangkit kuat. Itu fungsi daripada yaitu kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian yang paling terakhir, poin yang keempat, Tuhan tahu bahwa setiap manusia tidak ada yang lepas dari persoalan. Persoalan orang kaya, persoalan orang miskin itu beda. Ya, tidak ada manusia yang lepas dari masalah. Kalau saudara, persoalan orang kaya itu persoalannya lain. Orang miskin persoalannya lain, ya. Orang kerja persoalannya lain dan persoalan orang yang tidak kerja lain. Persoalan misalnya pengusaha lain, ya. Persoalan hamba Tuhan lain, persoalan jemaat B, jemaat C lain. Persoalan yaitu anak-anak lain. Persoalan anak-anak itu kalau mau jajan tidak ada uang nangis, ya. Itu persoalan anak. Nah saudara, ini Tuhan tahu persoalan ini. Kenapa saudara? Karena memang Alkitab sudah gariskan
Alkitab sudah gariskan bahwa tidak ada manusia yang luput dari persoalan kecuali dia bukan dilahirkan oleh perempuan. Namanya manusia dilahirkan perempuan, mau laki-laki, mau wanita, semuanya akan diperhadapkan dengan persoalan. Bahkan Alkitab sudah tegaskan bahwa bahkan berpuas-puas dengan pencobaan. Coba baca Ayub pasal 14 ayat 1. Ayub 14 ayat yang pertama, adapun manusia yang diperanakkan oleh perempuan itu sedikit jua hari hidupnya dan berpuas-puas ia dengan kesukaran. Iya, itu penggenapan firman Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini penggenapan firman Tuhan. Semua manusia yang dipernakkan perempuan akan berpuas-puas dengan kesukaran. Jadi kalau datang persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita, dinikmati saja. Dinikmati saja. Jalan keluarnya datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Apa mau ini Tuhan? Ya. Karena sekali lagi, kalau saudara orang di dalam Tuhan, segala sesuatu terjadi tidak bisa terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Segala sesuatu terjadi ada maksud Tuhan. Ya. Di balik dari itu ada rencana Tuhan. Walaupun mungkin ya kita belum tahu. Tapi saudara, setiap masalah yang kita hadapi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Tidak ada masalah yang Tuhan datangkan dalam kehidupan saudara ya yang Tuhan tidak izinkan. Semuanya itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan itu dia tidak akan datang itu masalah itu, ya. Apapun masalah itu Tuhan izinkan semuanya, saudara, ya. Nah, saudara, kalau Tuhan yang tawarkan, ya ini tawaran Tuhan tadi, ya. Kalau Tuhan tawarkan, marilah kepadaku. Jangan saudara malas datang, datanglah kepada Tuhan. Karena ketika dia menawarkan sesuatu, pasti dia akan memberikan. Ini tawaran loh. Ya. Siapa di sini kalau dia tawarkan nanti siang ke rumahku kita kapurung, sampai di sana tidak ada kapurung. Itu tidak ada itu. Kalau dia tawarkan kita ke rumahnya makan-makan, pasti ada. Ya. Nah, ini Tuhan, saudara. Bukan manusia. Manusia saya bisa yaitu ingkar janji, apalagi Tuhan. Tuhan tidak ingkar janji, tapi sekali lagi mari kita datang kepadanya. Ya, coba dibaca dalam Bilangan pasalnya 23 ayat 19. Tuhan kalau berjanji itu bukan seperti manusia. Ya. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Firman Tuhan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Iya. Jadi saudara, itu Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak akan menolak atau tidak ingkar janji kalau dia meminta kita datang kepadanya. Datang. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, datang kepada Tuhan. Ya, itu adalah tawaran daripada Tuhan. Dia minta kita datang kepadanya, apapun persoalanmu. Ayat 29 dia katakan bahwa tanggunglah kuk. Ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Jangan hanya senang dengan ayat 28. Tapi saudara perhatikan ayat 29. Tanggunglah kuk. Pikulah kuk. Saudara, apa itu kuk? Yaitu kita puasa, kita berdoa. Itu adalah semacam kuk itu. Ya. Coba saudara yang baru belajar berdoa. Kalau mau berdoa lagi itu, aduh beratnya minta ampun, apalagi puasa. Ya, orang yang tidak biasa puasa itu, kalau dia puasa itu setengah mati, separuh mati rasanya. Ya. Tapi kalau sudah biasa, itu sudah senang. Nah, seperti kami, kalau puasa 1 hari itu mah sudah gampang. Puasa 3 hari 3 malam saja sudah biasa. Ya. Apatah lagi puasa 1 hari. Tapi orang yang baru belajar memikul kuk itu, saudara, itu memang terasa berat. Apalagi kalau tidak sungguh-sungguh. Ya.
Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh, maka kok itu saudara, itu ringan rasanya. Dan dikatakan belajarlah kepadaku. Belajar kepada Tuhan itu, baca itu Alkitab. Jangan Alkitab itu jadikan hanya barang pajangan di rumah, ya. Atau saudara ada Alkitab yang suka ditaruh di gereja, nungguin gereja. Ya. Kalau ada Alkitab yang ditaruh di gereja, disuruh tungguin gereja, ya, nanti hari Minggu datang baru dibaca. Ini rohaninya dipertanyakan, ya kan? Nah, untuk itu saudara, belajarlah kepadaku. Belajar kepada Tuhan, baca Alkitab, selidik Alkitab. Dan kalau saudara sudah menyelidik, saudara sudah pikul kulkunya Tuhan, maka dikatakan bahwa semuanya itu akan indah. Ya, cari saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Ini tawaran, mari kita datang kepada Tuhan. Karena sekali lagi saudara, bahwa hanya Tuhan yang tak terbatas pertolongannya. Hanya Tuhan yang tak terbatas, yaitu penyertaannya. Ketika kita minta tolong kepada manusia, terbatas sangat. Ya, pemerintah pun terbatas. Ya, kita melihat saudara BPJS. BPJS itu tidak semua, ya, semua penyakit di-cover oleh ya BPJS itu. Ya, saudara, terbatas itu BPJS. Ya. Bahkan bantuan-bantuan pemerintah kepada masyarakat itu terbatas. Tapi saudara, bantuan daripada Tuhan itu tidak terbatas. Bantuan pemerintah itu ketika saudara berada di negara Indonesia, saudara akan mendapatkan bantuan itu. Ketika saudara berada di luar negeri, saudara tidak berhak untuk mendapat bantuan pemerintah Republik Indonesia. Tapi bantuan daripada Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun kita berada, dimanapun saudara, mau negara manapun, Tuhan siap memberikan bantuan itu. Tapi datanglah kepada Tuhan. Ya, dengan bagaimana caranya datang kepada Tuhan? Dengan berdoa, beribadah, datang kepada Tuhan. Tuhan tawarkan, sekali lagi ini tawaran, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya.